Assalamualaikum dan selamat datang kembali di channel saya. Bareng saya Soul, dan video kali ini saya akan berbagi pengalaman dalam menggunakan Xiaomi Pad 5 ini dalam kurun waktu seminggu terakhir ini. Jadi ini adalah pengalaman yang objektif ya, mungkin berbeda dengan yang teman-teman alami. Tapi setidaknya saya akan memberikan pandangan saya tentang Xiaomi Pad 5 ini. Rasanya pengen saya jual aja nih. Oke, lanjut aja kita ke kontennya. Oke, jadi sedikit cerita ya. Pertama itu saya mau menjual iPad mini 5 saya dan membeli Xiaomi Pad 5 ini dengan tujuan itu agar bisa menyimpan file dan mengedit video dan menggunakan WhatsApp ya, dan sedikit game. Tapi ternyata setelah saya menggunakan kurang lebih seminggu ini, saya merasakan kalau feel experience itu berbeda ya, kayak tablet-tablet umumnya ya. Jadi kita langsung aja di bagian yang bagus-bagus dulu dari Xiaomi Pad 5 ini ya. Jadi yang pertama tuh dari desainnya teman-teman. Saya suka desain dari Xiaomi Pad 5 ini yang garisnya melengkung-melengkung seperti ini. Ya, sorry, yang mengkotak seperti ini ya. Dan itu memberikan ciri khas yang mewah gitu, yang wah gitu ya. Dan untuk materialnya juga ini terasa kokoh dan solid. Ya, lihat teman-temannya. Dan selain itu dari dual speakernya juga memberikan kesan yang bagus gitu ya. Di sini dua, di sini dua, jadi kelihatan dari jauh tuh desainnya lumayan menggoda gitu ya teman-teman ya. Terus yang kedua dari layarnya teman-teman. Layar dari Xiaomi Pad 5 ini memang lebih superior ya dibandingkan beberapa tablet pada umumnya. Nah, selain itu dia sudah mendukung layar ini 120 Hz dengan HDR10 dan 1 billion color. Kelebihannya adalah kalau misalnya teman-teman nonton Netflix, dia itu layar yang ditampilkan hitamnya itu lebih pekat dan warnanya itu kelihatan lebih hidup gitu ya. Selain itu dengan suara yang bagus menambah multimedia yang baik juga selama penggunaan Pad 5 ini. Saya lebih betah menonton Netflix ya. Dan ya, memang hasilnya untuk multimedia dan layarnya memang cukup menghibur saya. Yang tiga yaitu speakernya teman-teman ya. Seperti yang saya bilang tadi, speaker dari Xiaomi Pad 5 ini dalam penggunaan saya itu mampu menghibur saya ya. Kita lihat dan kita tes dulu penggunaan dari speaker Pad 5 ini. Untuk karakter speakernya sendiri tuh dia nggak terlalu bass ya, cuma dia tuh kayak lebih luas gitu untuk cakupan suaranya. Ini cocok banget sih untuk misalnya teman-teman yang suka nonton, karena suara stereo yang dikeluarkan speakernya itu memang terasa kayak berputar-putar gitu ya. Begitulah mungkin penjelasan dari saya. Dan untuk yang dengar lagu juga seperti yang teman-teman lihat tadi, itu masih cukup worth it lah. Dan bisa dibilang ini cukup bagus. Tuningan dari Dolby Atmos ini memang cukup oke lah ya. Tapi untuk bassnya sendiri nih saya rasa kurang untuk keluaran dari speakernya. Selanjutnya teman-teman, yang keempat yang menurut saya cukup menarik adalah dari baterainya teman-teman ya. Dia tuh menggunakan baterai lipolymer yang dimana dengan kapasitasnya 8720 mAh dengan fast charging 33 watt dan sudah mendukung PD 3.0, dimana tuh untuk menghabiskan baterai Pad 5 ini lumayan lama. Ini tuh tersisa 44% ya, 44% dalam penggunaan saya tuh, dimana saya pakai nonton dan sesekali game. Sepertinya ini udah bertahan mungkin hampir, bentar, mungkin sudah saya pakai 44 jam dan 20 menit yang lalu. Jadi mungkin sekitar hampir, untuk hari ini udah 3 hari ya. 3 hari gak ya? 44 jam. Iya. Dan selain itu dia itu lumayan cepet mengisi baterai untuk ukuran baterainya yang 8000 ya. Itu sekitar 1 jam lebih, hampir 2 jam udah penuh tergantung cas yang kalian pakai. Kalau pakai yang 33 watt seperti yang saya gunakan ini cukup cepat ya kalau dipakai
ngecas dibandingkan bawaannya yang cuma 22 watt ya. Ya 22 watt bukan 33 watt. Dan untuk penggunanya sendiri teman-teman bisa lihat di sini saya pakai Mobile Legends, pakai Facebook, pakai Shopee dan Spotify. Dan bisa dibilang ini cukup lumayan lama ya. Dan di sini untuk SOT layarnya sudah 3 jam. Ya, 3 jam lebih sekian, tapi standby-nya memang cukup lama ya. Nah, sekarang kita ke bagian yang kurang menyenangkan ya. Langsung aja yang pertama adalah sistem UI dari Xiaomi Pad 5 ini. Dimana feel inspiration pengguna itu nggak kayak menggunakan tablet ya, ini cuma kayak menggunakan sebuah HP Xiaomi yang layarnya digedein menurut saya. Karena ya pertama kalau kita misalnya tablet-tablet itu lebih simple dan menggunakannya lebih gampang karena layarnya yang lebih luas. Kalau di sini tuh saya lihat itu hampir sama dengan HP-HP Xiaomi pada umumnya. Kurangnya gestur yang misalnya untuk double double window yang harus menggunakan beberapa langkah, dan pada saat misalnya keluar dari aplikasi itu harus, ya ini tuh seperti HP Xiaomi pada umumnya ya. Dan selain itu dalam menggunakan misalnya YouTube seperti ini teman-teman, kalau misalnya nonton YouTube kayak NCS tadi ya, atau ini tuh dalam posisi landscape, kita kecilin dulu suaranya biar nggak ribut. Ya, dalam posisi seperti ini, ya teman-teman bisa melihat skor dengan baik ke bawah dan bisa melihat komen-komennya di bawah ya. Tapi kalau misalnya teman-teman vertikalkan atau landscape kan begini, ya ini posisi landscape, teman-teman nggak bisa melihat komentar yang ada di bawah, jadi itu cukup mengganggu ya. Karena kalau kita misalnya nonton atau YouTube itu biasanya nontonnya seperti ini ya. Selain itu kita biasanya menonton atau melihat komentar-komentar pada YouTube. Nah ini cukup cukup gimana ya, kok kayak gini ya. Harusnya harusnya kan bisa kita ngelihat komentar-komentar yang di bawah, kita bisa nge-scroll-scroll. Dan kalau misalnya kita pencet ini, dia cuma menunjukkan description dari video ini. Ya ini sih yang cukup mengganggu buat saya dari UI experience-nya seperti itu. Dan misalnya perubahan dari rotasinya teman-teman, kita harus menyesuaikan betul-betul rotasi layarnya ya. Soalnya kita masuk di musik ya, apabila di seperti ini ya, ini nah, dia harus, beberapa aplikasi itu nggak mendukung teman-teman ya. Misalnya saya buka dari aplikasi mana ya, cuaca mungkin ya kalau nggak salah ya, cuaca. Nah ini harus, kalau misalnya seperti ini masih bisa seperti ini, oh ini masih mendukung ya. Coba kita lihat aja yang misalnya aplikasi third party. Nah seperti YT Studio seperti ini dia harus betul-betul sesuai bentuknya, dimana kameranya di atas baru bisa vertikal seperti ini. Kalau dia seperti ini dia nggak bisa otomatis gitu nah ya. Nah itu yang untuk feel experience dan UI dari Xiaomi Mi 5 ini. Oke, lanjut adalah yang kedua dari kurangnya saya rasa ini, sampai sekarang tuh barang ini masih goib ya, dan aksesorisnya juga masih goib, susah untuk dicari. Dan untuk aksesoris sendiri juga lumayan, harganya juga lumayan ya, cuma masih 1,5an untuk keyboardnya. Dan ya itu aja yang paling minus menurut saya dari Pad 5 ini adalah UI-nya yang kurang mendukung dari Pad 5 ini. Untuk kedepannya sih saya harap sih untuk ada update ya selanjutnya ya. Di sini saya juga belum menggunakan yang mode desktop itu karena ya saya rasa belum belum apa ya, belum menarik aja untuk saya bahas. Ya itu aja pengalaman saya menggunakan Pad 5 ini. Ya tablet ini sebenarnya baik dan bagus untuk kedepannya ya. Cuma feel-nya menggunakannya tuh kurang mantep aja kalau menurut saya. Dan ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video ini. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditambahkan, silakan diskusi di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sul di sini, dan ya sampai ketemu di video selanjutnya.